Segala sesuatu yang dipercayakan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan membuat menjadi indah. Tongkat yang biasa mengusir domba, yang dipakai Musa untuk mengembalakan, diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tongkat yang sama bisa membelah laut, bisa mengeluarkan air dari bukit batu. Oh Tuhan, kami percaya hidup yang hancur, hidup yang kacau, hari ini berubah menjadi hidup yang luar biasa, yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di tangan Tuhan, semuanya menjadi indah. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu akan mengubah kami, karena di mana ada kebenaran di sana akan tumbuh damai sejahtera. Dan ketika kami mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Merdeka dari ketakutan, panic attack, insomnia, merdeka dari sakit hati, kebencian. Dan 9 hari di 2024 adalah hari-hari berkat, hari-hari sukacita, hari-hari kemenangan. Bersama dengan Tuhan, kami lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan saudara duduk, shalom. Terima kasih tim Present Worship, terima kasih Singers Worship Leader. Selamat datang buat saudara-saudara yang sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Yang pertama saudara-saudara yang ada di sebelah kanan saya ini shalom. Yang di tengah saya shalom. Yang paling kiri shalom. Ya, saudara-saudara dalam Kristus yang baru datang dari Jawa Tengah, dari Semarang, selamat datang ya. Teman-teman yang dari Oksibil, selamat datang, puji Tuhan. Pegunungan Bintang, saudara-saudara ya. Aksesnya hanya pesawat, semua kebutuhan dari ujung rambut sampai telapak kaki, semua harus dengan pesawat. Jadi kalau pesawat bermasalah, itu barang-barang bisa naik di sana dan bisa gawat di sana, saudara. Karena bensin pun naik pesawat, saudara-saudara ya. Saya pertama kali pergi ke sana ada yang bilang begini, Pak Pendeta sebentar saya mau isi bensin dulu. Saudara-saudara saya tanya, isi berapa liter? 10, bayar berapa? 600.000. Wih, saya bilang 10 liter. Kotong diisi di Jayapura baru naik 1.000, Sudemo kamu sih 60.000, diam-diam saja saudara-saudara ya. Jadi supply and demand gitu ya saudara-saudara ya. Saya ingat ketika babi kena virus di Manado, maka hari itu 3 kilo 100.000, 5 kilo 100.000, dan orang beli di kandang karena pastikan ini hidup baru dipotong, karena di pasar mencurigakan saudara. Nah sekarang ini begitu babinya habis dihajar virus, kemudian mau Natal nih babi kurang, hukum supply and demand berlaku. Lebih mahal dari Papua sekarang babi di Manado saudara. Dari 65.000 jadi 130. Pernah turun sampai 20.000 per kilo, sekarang sudah lebih mahal dari Papua saudara-saudara. Ya jadi memang barang itu tidak bisa dilarang saudara. Karena orang Batak bunuh babi pakai tombak, orang Toraja pakai badik, orang Manado pakai lagu Natal saudara-saudara ya. Lagu Natal putar babi mati semua saudara-saudara ya. Jadi ya masing-masing kita punya cara khas untuk potong babi saudara-saudara ya. Puji Tuhan dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin memberikan informasi buat saudara bahwa kita ibadah nanti tanggal 24 2 kali, jam 5:30 dan jam 7:30, lalu tanggal 25 ibadah pagi 8 dan 10, tanggal 31 lebih molor sedikit jam 6 ya, dan jam 8 nanti saudara beden di rumah. Ini doa terpanjang karena saudara berdoa selama 1 tahun, dan kalau saudara nginap di hotel, bayar termurah nginapnya setahun. Check in 2024, check out 2025 saudara-saudara ya. Itu lama sekali dan saudara-saudara, 9 hari lagi kita akan mengakhiri. Saya hamba Tuhan atau pendeta yang paling senang menghitung hari sesuai dengan doa Musa abdi Allah dalam Mazmur 90. Ajar kami menghitung hari-hari hidup kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana, dan sudah 357 hari di 2024. Karena tahun ini 366, tahun kabisat. Saudara-saudara ya, Februarinya 29. Jadi mohon maaf yang lahir bulan Februari tanggal 29 tahun depan tidak bikin ulang tahun saudara-saudara ya. Karena tahun depan cuma 28 saudara-saudara ya. 4 tahun sekali baru bikin ulang tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Musa pernah berkata, ajar kami menghitung hari-hari hidup kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Lalu dia berkata, umur kami 70, kalau kuat 80. Sementara Musa yang menulis pasal itu, yang menulis Mazmur 90, umurnya 120 tahun. Artinya tidak berlaku buat penulis. Jadi buat siapa yang dia tulis itu? Dia tulis 70-80 itu buat orang-orang hukuman. Yang tiap hari komplain bersungut, lihat air keluar masih marah-marah, lihat mujizat masih bersungut. Nah selama 40 tahun ketiga Musa kerjanya cuma satu, nguburin orang dan doakan anak-anak yang lahir. Saudara-saudara ya. Karena Musa punya 3 fase dalam hidupnya. 40 tahun pertama di istana Firaun, belajar ilmu
Mesir, Kisah Rasul pasal 7, ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Itu 40 tahun yang pertama. Pada waktu umur 40 tahun dia ingin melihat saudara-saudaranya. Lalu dia masuk ke 40 tahun kedua di Midian. Menggembalakan domba mertuanya Yitro. Lalu umur 80 Keluaran pasal 3 berjumpa dengan belukar yang menyala. Pergi, kasih keluar umatku. Aku sudah mendengar doa mereka. Keluhan mereka sudah sampai di takhtaku. Dan aku akan turun membebaskan mereka. Kalau Tuhan turun sendiri langsung kiamat saudara-saudaranya. Makanya mesti pakai Musa saudara-saudara. Mesti pakai Musa. Jadi Tuhan yang turun lewat Musa untuk mengeluarkan. Musa sempat berdialog protes Tuhan. Saya tidak pintar bicara Tuhan. Tuhan bilang siapa yang bikin lidah. Satu ketika ada seorang raja yang berkata kepada chef terkenal. Tolong bikin sop yang paling enak karena tamu kenegaraan akan datang. Lalu dia buat sop dan semua orang memuji-muji masakan itu. Kemudian sesudah acara itu berlangsung raja bertanya, itu tadi sop apa? Sop lidah. Jadi kalau saudara makan soto kan suka pesan daging lidah. Nah, itu saudara, itu sop lidah itu enak sekali. Lalu satu waktu dia bikin sop ini paling terenak sampai raja protes. Ini sop apa kemarin enak sekali, kok kenapa ini sop terenak sekali? Itu juga sop lidah. Loh kok bisa? Dari bahan yang sama bisa keluar berkat, bisa juga keluar masalah. Jadi mati hidup dikuasai oleh lidah, saudara ya. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Tiap kali engkau ucapkan buah paya, buah gawat, buah susah, kau makan buah-buah itu tiap hari. Tapi jangan pernah mengucapkan apa yang engkau lihat, ucapkanlah apa yang ingin engkau lihat. Gelap gulita menutupi bumi, kelam kabut ada di atasnya. Dan Tuhan tidak bilang begini, gawat nih saya mau kerja bagaimana gelap semua ini. Tapi berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Dan terang pun jadi. Berhenti memperkatakan apa yang kau lihat, mulai memperkatakan apa yang ingin engkau lihat. Setuju katakan amin. Menurut vonis dokter gua stadium 3, tapi gua perkatakan apa yang firman Tuhan bilang, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Saya berkata Mazmur 1, saya berkata 1 Yohanes 4 ayat 17, sebagaimana Kristus demikian juga aku di muka bumi ini. Seorang yang didiagnosa kena breast cancer, saudara-saudara ya. Di pagi hari waktu dia diperiksa dokter, dokter bilang untuk lebih make sure dan memastikan sore nanti kita mamogram untuk kasih tahu ini stadium berapa, sudah menyebar sampai kemana. Dan antara pagi dan sore sesudah dia didiagnosa kena breast cancer, hasil pemeriksaan dokter, dia bukan tidak menghormati Tuhan, tapi dia tulis dengan catatan tangannya sendiri, apakah Kristus juga punya breast cancer? Karena sebagaimana Kristus, demikian juga aku. Apakah Kristus punya breast cancer? Sudah tahu ketika sore di mamogram, dokter lama sekali. Sampai dokter akhirnya berkata begini, saya tidak tahu apakah komputer saya tadi pagi rusak, atau kau yang mengalami mujizat. Karena saya sudah cari-cari, barang itu sudah tidak ada. Perkatakanlah apa yang ingin kau lihat, bukan apa yang sedang kau alami. Jangan ragu-ragu, tepuk tangannya saudara-saudara, haleluya. Kalau saudara sakit oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Kalau saudara punya dompet tinggal KTP, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Kalau saudara lagi minum cap tikus, aku kebenaran di dalam Kristus. Lah ya kenapa kita tidak libatkan Tuhan dalam minum cap tikus? Kita cuma libatkan Tuhan dalam keuangan, kita cuma libatkan Tuhan dalam penyakit. Makanya rehabilitasi itu cuma menunda saja. Saya pernah dibilang waktu saya masih full time, Pak Nobel ini paling cerewet sudah ini. Oh saya sadar, besok pagi saudara, waktu masuk kantor, saya berusaha sepanjang hari itu tidak cerewet. Jam 9 mau cerewet, berhasil tahan. Jam 12 mau cerewet, tahan. Sampai sore kantor pulang, saya berhasil. Tapi besok jebol 2 kali lipat saudara-saudara ya. Karena saya hanya menimbun di dalam. Paulus berkata dalam Roma pasal 7, aku ingin berbuat baik, tapi jahatlah yang ku perbuat. Lalu dia berteriak, siapa yang bisa tolong aku dari manusia celaka ini? Syukur oleh Yesus Kristus. Tuhan tidak rehabilitasi, tapi Tuhan mencipta yang baru. Makanya Alkitab bilang siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang bukan yang di dalam gereja. Karena di dalam gereja belum tentu di dalam gereja Kristus. Ada orang pergi gereja cuma setor muka supaya tahu saya orang Kristen. Tapi orang yang dalam Kristus pasti cinta ke gereja. Bisa bilang amin? Dalam beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di salah satu instansi, ini nanti kan 25 Desember kamu akan pakai sepatu baru, baju baru, terus ada juga yang sudah beli high heels. Dan penyakit orang yang beli high heels baru selalu datang sesudah lonceng 3.
baru duduk paling depan. Saudara ini bikin berdosa jemaat dan pendeta. Karena gara-gara dia punya itu pendeta pu Matius Markus bisa hilang, saudara-saudara ya. Jadi tolong jangan datang. Saya tidak intervensi uang saudara, silakan mau 6 senti, 9 senti silakan. Tapi jangan datang pada waktu jemaat lagi menyembah. Untung di Aston pakai karpet, jadi biar kau banting terabunyi, saudara-saudara ya. Tapi ada banyak gereja yang masih tehel, saudara. Baru dia 10 meter ke depan saja itu Matius hilang, sampai di depan Markus hilang, saudara-saudara ya. Jadi tolong please, jangan bikin berdosa orang yang kopus sepatu baru itu, saudara-saudara ya. Datang tepat waktu. Ini bukan bicara di kop, bukan di tempat lain, di tempat lain. Ya. Di sini belum ada yang mengaku aja maksudnya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita buat hari yang luar biasa. Puji Tuhan, tinggal 1 hari Minggu lagi tanggal 29. Jadi berhenti berbicara apa yang kau lihat, mulailah berbicara apa yang kau percayai. Dan saya mau kasih tahu saudara, zaman kita hari ini persis seperti Hakim-Hakim 21 ayat 25. Semua orang bicara seenaknya, ngomong sesuka dewe, saudara-saudara ya. Pokoknya sudah bisa di media sosial, sudah nggak ada hormatnya, saudara-saudara. Orang ngomong bebas. Kenapa? Waktu itu tidak ada raja dan semua orang berbuat sesuka hatinya. Bayangkan saudara di ibadah ini, kalau saudara pakai Hakim-Hakim 21 ayat 25, saya tersuka kursi menghadap ke depan, saya mau samping. Bayangkan jemaat ini tak ambur kiri kanan, ada yang hadap sana, ada yang hadap sini. Saya mau menghadap ke dia, saya mau menghadap ke dia. Bisa kacau ini ibadah. Kemarin saudara saya melihat satu pemandangan yang tidak biasa di Jayapura. Pas saya lagi jalan di Imbi, parkir mobil di Imbi, tiba-tiba ada satu orang tidur di jalan, saudara. Di jalan yang traffic, bukan jadi Imbi, yang ini yang ramai dari jembatan mau pergi ke apa namanya? Dari jembatan mau pergi ke Gelail itu saudara. Dia tidur di tengah jalan, lagi traffic saudara. Saya bilang ini baru satu saja yang tidur so hancur, apalagi 10 yang tidur saudara-saudara ya. Bisa lebih gawat lagi. Dia pikir ditabrak mobil itu gelitik saudara-saudara ya. Saudara, saya berlalu ingat ayat ini. Hari ini semua orang menggunakan media sosial tanpa kontrol. Ngomong sembarangan, hajar sembarangan. Tapi kita bersyukur, ingatkan sekali lagi. Itu pulsa yang ada di kopu handphone pemberian Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tunggu sebentar, saya kasih naik di FB kok habis kok saudara ya. Ini orang sekarang perang media sosial. Saya kasih sedikit Alkitab itu sangat kaya dengan kebenaran. Jauh sebelum ada undang-undang ITE saudara-saudara ya. Sudah sini pasti tahu. Dalam dunia yuridiksi, orang yang baru disidik itu tidak boleh bilang nama. Inisial boleh. Tapi Tuhan dalam etika pelayanan, jangan bilang inisial, nama pun dia nggak ngomong. Padahal Tuhan tuh tidak perlu lidik atau sidik untuk memastikan perbuatannya sah atau tidak. Apa yang Tuhan ngomong tuh ya dan amin. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yang sibuk murid-murid, Yohanes tanya, siapa dia? Jangankan bilang inisial, nama pun tidak. Kita ini kadang-kadang belum pasti, jangan inisial nama tampias ancur naik di udara, saudara-saudara ya. Naik di atas. Padahal kalau sudah belajar etika pelayanan Tuhan itu sudah pasti pun tidak ngomong namanya. Karena kurang penting kamu tahu siapa dia. Kurang penting. Kita belajar. Ya. Indonesia belum bikin undang-undang ITE, Alkitab sudah ajar kita. Jangan sembarang ngomong orang pun nama. Inisial saja Tuhan terang ngomong. Kalau Tuhan bilang begini, seorang dari muridku inisial YI, habis dari 12 murid cuma YI Yudas Iskariot. Cuma satu saja saudara ya. Iya tuh. Nggak ada. Ya. Dia bilang seorang aja cukup titik. Gitu. Amin. Bilang kiri kanan kau sudah dengar itu. Kau sudah rencana mau kesana dia pun nama di Facebook tuh. Jangan. Jangan. Firman Tuhan itu bisa menyelamatkan kita dari banyak hal. Bisa menolong kita dari banyak hal. Makanya orang yang punya firman Tuhan itu lebih daripada pemenang. Karena dia, ya, Roma 8 ayat 37. Coba
STH di belakang cepat saudara ya. Kasih begitu saya bilang ayat langsung tampias keluar ya. Roma 8 ayat 37. Tetapi di dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh kepintaran kita, oleh disiplin ilmu kita, oleh keahlian kita, tapi oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ilustrasi ini sudah saya sampaikan berulang-ulang buat saudara, tapi kali ini saya kasih juga buat saudara supaya saudara mengerti. Misalnya satu waktu saya akan menghadapi petinju terkenal yang luar biasa pernah mau jadi calon presiden di Filipina namanya Manny Pacquiao. Orang Manado bilang Manny pakai-pakai, saudara-saudara ya. Pakai-pakai itu pokos-pokos, saudara. Pakai-pakai itu opo-opo ya. Manny karena semua petinju-petinju hebat tumbang di tangan dia, saudara-saudara ya. Orang pernah mengecilkan dia, tapi begitu dia tampil, semua orang mendapat benefit lewat menampilkan Manny Pacquiao. Bahkan ada pertandingan yang di-refund sampai 3 kali, saudara-saudara ya. Itu karena apa? Cuannya luar biasa. Wow, jauh sebelum pertandingan tiket sudah terjual habis. Nah, pendeta Nobel akan menghadapi Manny Pacquiao dengan bayaran 1 miliar rupiah bagi pemenang. Saya latihan 3 tahun, dia latihan 3 jam, saudara-saudara ya. Karena dia petinju profesional. Mulai nasi kenaikan bicep, tricep tiap hari, hancur sansak, bubah. Lalu tibalah hari pertandingan. Ronde pertama, keteng. Lalu ronde pertama Manny Pacquiao cuma main-main tangan kanan. Kekuatannya tangan kiri, saudara. Dia cuma main tangan kanan. Sapu pipi kiri mulai picah, saudara. Ronde kedua dia mulai tamalain tangan kiri, sapu pipi kanan mulai picah. Nah, ronde ketiga dia main tangan kanan lagi, mata kanan saya mulai tutup, sudah kena bengkak. Lalu ronde keempat, dua mata saya tertutup. Kemudian ronde kelima saya berdoa seperti Simpson. Tuhan, berikan aku kekuatan kali ini saja. Supaya Manny Pacquiao tahu saya punya pakai-pakai lebih hebat dari dia punya pakai-pakai, saudara-saudara ya. Tuhan dengar sapu doa. Lalu saya hajar dia mulai dari ronde kelima. Pupa. Tapi sampai ronde terakhir saya nyonyor ancur-ancur. Hanya wasit mengangkat tangan saya. Pemenangnya pendeta Nobel. Jalan hampir miring-miring karena sudah tidak ada kekuatan. Tapi dapat 1 miliar. Di tanda tangan cek 1 miliar sampai di rumah. Istri saya tanya, kok hancur dari mana ini? Saya bilang tinju. Tapi kau jangan marah dulu, saya dapat 1 miliar. Saudara-saudara, dia ambil 1 miliar, dia isi di dompetnya. Saya yang nyonyor, dia yang dapat miliarnya, saudara-saudara ya. Artinya dia lebih dari pemenang. 2000 tahun yang lalu Tuhan sunyonyor di kayu salib. Dan hari ini kita terima ceknya. Makanya oleh dia, kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Coba kasih tahu dengan bahasa iman saya, duduk di sebelah orang yang lebih daripada pemenang. Jadi kalau cuma mentega mahal, terlaku kalah. Kalau cuma telur naik harga, haleluya. Kalau cuma bahan-bahan mahal, biasa. Karena aku lebih daripada pemenang. Bilang kiri kanan jangan kalah dengan harga barang. Amin. Haleluya. Jadi mari saudara bisa lihat situasi yang kita hadapi ini. Kita lebih daripada pemenang dan tanda-tanda akhir zaman sudah sangat jelas. Salomo seorang raja yang sangat berhikmat, sangat hebat. Malah suruh kita belajar kepada 4 binatang. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 24 sampai 28. Yang pertama dia suruh kita belajar kepada semut, binatang lemah tapi mengumpulkan makanan pada musim panas ya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Yang pertama semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saya ini sampai hari ini masih bingung, apakah di liang atau di sarang semut itu ada lembaga meteorologi dan geofisika, saudara-saudara ya. Kok dia bisa tahu cuaca? Kalau cuaca lagi panas, berarti sebentar lagi akan turun hujan. Dan dia akan mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya untuk persediaan di musim yang berubah. Ini manusia sudah dikasih firman, dikasih khotbah, tanda-tanda zaman sudah ada. Sebentar lagi Tuhan akan datang, masih tidak percaya. Dari dulu orang khotbah Tuhan datang, karena datang. Orang ini perlu dikasih makan semut, supaya dia ingat bahwa tanda-tanda sudah sangat jelas. Bisa bilang amin. Sudah lihat Israel sebagai kompasnya Tuhan. Bangsa-bangsa keliling sesuai penggenapan di dalam kitab-kitab nabi-nabi yang ditulis. Bahkan sudah bisa lihat 2 Tawarik 20 benar-benar terjadi. Ketika kita belajar meninggikan Tuhan, saya percaya cuma satu saja. Tuhan yang bela bangsa ini. Bukan karena angkatan bersenjata mereka yang luar biasa. Tuhan yang bela. Kenapa? Terhabis-habis orang gempur.
Dan ketika Yosafat menghadapi situasi yang sama, terlalu banyak musuh yang menggempur dia dalam 2 Tawarik 20. Sampai dia mengaku, Tuhan aku tidak tahu mau buat apa lagi dalam ayat 13, tapi mataku tertuju kepadamu. Dan Tuhan membuat bangsa-bangsa yang menyerang Yosafat berkelahi satu dengan yang lain. Dan you see with your own eyes, engkau lihat dengan matamu sendiri, bagaimana mereka saling baku hajar sekarang. Budum, budum, budum. Tanda-tanda telah nyata. F coba. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhirlah tiba, Allah akan melawat umatnya. Tanda-tanda telah nyata, saudara-saudara, sudah kelihatan sekali, tapi kita masih tidak percaya. Makanya mari hari-hari ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Semut mengumpulkan makanan pada musim panas. Lalu yang kedua pelanduk. Udah tahu manusia lemah, masih pasang dada lagi ya. Saya ingat di Sorong ada bapak satu, dia pun tunjuk jago saja. Tiap malam dia bilang begini, terada yang saya takut di sini. Siapa yang mas? Dia tulis di depu dada besar, tato lagi. Terada yang saya takut. Tiap malam dia buka bajunya, kasih baca sama orang-orang. Terada yang saya takut. Satu waktu ada satu suku dong bilang begini, kalau ketong sendiri lawan dia tak mungkin. Ketong rame-rame. Lalu mereka tentukan harinya, rame-rame mereka serang dia. Nyonyor, ancor, opname, saudara-saudara ya. Masuk rumah sakit. Begitu keluar rumah sakit, dia tulis tambah lagi. Tak ada yang saya takut, kecuali banyak. Saudara-saudara ya. Jadi jangan tunjuk sombong, pelanduk. Jangan dihilangkan ayatnya, lanjut saja, klik-klik aja. Pelanduk binatang lemah, saudara-saudara ya. Tapi dia membuat rumahnya, ya. Bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit-bukit batu. Hari-hari ini serangan begitu banyak. Kalau saudara tidak berlindung di bukit batu. Bukan media sosial, serangan. Anak yang bunuh orang tuanya dan neneknya. Karena serangan yang terlalu banyak. Hajar dia, bunuh dia, hajar dia, bunuh. Kenapa? Tontonan-tontonan yang salah, tanpa sadar itu serangan yang membuat saudara kehilangan perlindungan. Contoh, ada begitu banyak penelitian orang Asia pada umur 50 tahun akan mengalami gejala begini, A, B, C, D, E, F. Lalu saudara baca, betul juga ya. Saya juga macam surasa lutut longgar-longgar karena sesuai dengan saya punya umur ini. Itu serangan yang saudara tanpa sadar telah menghancurkan saudara karena engkau keluar dari bukit batu. Tetap berlindung. C. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di tempat berlindung yang teguh. Hari ini saudara sudah dikasih kebenaran, engkau lebih daripada pemenang. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berlindunglah di dalamnya. Jangan seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Habis bercermin, dia lupa siapa dirinya. Kalau saudara bercermin, terus ada arang di kopo muka, jangan kas pica cermin terasalah. Dia cuma kas tunjuk who you are, siapa saudara. Ini cermin bodok, ini cermin terlaku. Masa cermin ini kas tunjuk ada arang di sini. Saudara mau cari cermin dimanapun, tetap arang itu ada. Cermin itu, oh ada arang. Ambil tisu atau kapas basah, kasih hilang itu arang. Betul ke tidak? Kalau ODGJ dia pasang, dia kasih hancur cermin sudah ya. Tapi kalau orang waras dia akan kasih hapus dia punya ini. Karena tidak semua orang gila itu bodoh. Ada orang gila pintar juga saudara ya. Saya pernah cerita itu, evakuasi orang sakit jiwa di tengah jalan ban bocor. Lalu sopir ini perbaiki bannya di pinggir sungai. Lalu tiba-tiba waktu dia sudah copot bannya, baut roda 4 biji tampias masuk dalam sungai. Dia bilang, aduh bagaimana ketemu jalan? Ada orang gila dalam bilang milih, copot satu-satu dari 3 ban itu tuh. Kau pasang tong bisa jalan 3 baut. Nanti sampai di toko ketemu beli. Kau pintar juga. Saya ini cuma gila tapi terbodoh kayak kau.
Mohon maaf yang dari Semarang mudah-mudahan mengerti bahasa roh saya, saudara ya. Karena saya khotbah pakai bahasa Papua ini ya. Di sini memang ada sapi yang pergi main bola, ya saya pergi main bola, sapi main bola gitu ya. Terima kasih karena perbendaharaan, saudara-saudara akan bertambah. Betapa kayanya suku di Indonesia, saudara-saudara ya. Ya, jadi apa kata orang A belum tentu benar kata orang B. Karena bahasa kita ini kadang-kadang bertolak belakang. Bahasa Padang dengan bahasa Sunda apalagi, saudara-saudara ya. Ada orang Sunda kerja di Padang. Ya, orang Padang kerja di Sunda. Siapa kamu ke? Oh, di pabrik kertas. Oh, Ambo jago karate. Kurang ajar dia. Dia pukul, begitu dia berpukul, dia aduh sakit, maksudnya sakit. Nah, sementara bahasa Sunda sakit, cuma segitu aja. Dihajar, saudara-saudara ya. Dihajar. Bahasa ini kadang-kadang bikin kita jadi masalah. Ada orang Ambon pergi belajar bahasa Indonesia. Lalu mereka naik perahu sampai di pelabuhan yang 3 orang. Yang paling ujung, paling tengah, yang di tengah dan yang paling belakang yang pegang dayung. Ayo kau yang ujung pergi duluan. Ketemu orang Belanda. Orang Belanda itu bilang, overdomensech. Lalu dia bilang, saya sudah dapat satu bahasa, overdomensech. Lalu yang nomor 2 pergi. Begitu nomor 2 pergi, pas ada toko kelontong, orang lagi beli beras. Lalu orang itu bilang, tambah. Karena kurang, tambah. Dia balik, saya sudah dapat bahasa, tambah. Lalu yang ketiga, pas dia lewat di jalur lalu lintas, ada polisi yang lagi atur lalu lintas, bilang, stop. Dong 3 pulang, overdomen, tambah stop. Mulai penggayung, sampai lewat pelabuhan, KP3 laut panggil. Karena dong mau praktek, dong mau bahasa, sudah apa tadi ini dia nyaut, overdomen sih. Wih kaget nih KP3 laut, masa saya mau tahan dia belum tanya apa-apa dia bilang overdomen. Wih dengan senyum dia bilang overdomen, sudah tahu habis itu dia tampilin yang bilang overdomen, yang 2 bingung, yang nomor 2 bilang, dia bilang tambah, oh dia tambah hajar sampai pica-pica. Nanti terakhir bilang stop, baru dia stop, yang babak belur yang overdomen, dong pulang kau salah belajar tadi saudara ya, karena kau mulai dengan overdomen saudara. Nanti yang tidak tahu overdomen tanya sama orang-orang tua, apa tuh overdomen? Ya. Overdomen sih. Saya ini bahasa Belanda cuma bisa sedikit. Yang penting-penting saja. Lekker eten zonder betalen. Cuma itu yang saya tahu. Karena itu bisa menyambung hidup saudara-saudara ya. Yang lain tidak tahu, aman. Tapi yang ini kalau sudah tidak tahu, saudara bisa mati lapar saudara-saudara ya. Ya. Ada orang mau belajar bahasa Belanda. Kok bahasa Belanda? Gampang. Mader, mama, mader toh. Papa, fader toh. Kakak, kader toh. Wah, ini kacau saudara-saudara ya. Ada orang dok 8 belajar bahasa Inggris. Bapak, kau tahu bahasa Inggris anak pulang sekolah? Tahu. Kau tanya apa saja? Kalau kuda makan rumput, gampang. Kud makrum. Kalau rumah berlabu, rumberlap. Akhirnya anak bilang begini, Bab, kau tip-tip Kau tipu-tipu maksudnya. Hari ini saya tidak berbicara yang lain, saya bicara kebenaran. Saudara lebih daripada pemenang. Tanamkan ini 9 hari, ucapkan tiap hari, aku lebih daripada pemenang. Amin. Begitu besok jatuh tempo, aku lebih daripada pemenang. Malam tidur enak. Tidak ada insomnia, saudara. Karena 2 hal yang bikin jantung tak pukul kencang, jatuh cinta dan jatuh tempo. Jatuh cinta endorfin keluar, jatuh tempo adrenalin keluar. Dan adrenalin itu sumber segala penyakit. Jantung bocor, ginjal tak kancing, saudara-saudara. Semua sumber penyakit. Haleluya. Puji Tuhan, saya Matius Markus juga hampir hilang gara-gara ini saudara-saudara ya. Tapi tenanglah, kita akan berjalan terus. Binatang yang ketiga, berlindunglah pada Tuhan. Masih D tadi ya. Ya. Zaman sekarang, lihat dunia, baca koran, nonton TV, banyak kabar menggemparkan dalam sabda Allah. Pelanduk berlindung di Bukit Batu. Yang ketiga, belalang tidak mempunyai raja, tapi berbaris dengan teratur. Tong di rumah ini raja juga ada.
Suami itu kan raja. Satra dengar kok. Kenapa? Karena kau terbawa pulang uang. Bapak-bapak, sayangi istrimu bukan karena dia bikin kopi. Istri sayangi suami, tunduk pada suami bukan karena dia bawa pulang uang. Semua karena Kristus. Dasarnya Kristus. Seperti Kristus mengasihi, karena Kristus anak-anak sama seperti Kristus lakukan sama seperti semua Kristus. Nah, kalau Kristus jadi fondasi, Efesus pasal 2 ayat 22 di atasnya, Kristus dasar rumah tangga kita. Angin kencang datang, tidak akan roboh. Yang setuju katakan amin. Kenapa bapak-bapak suka pergi ke bar? Karena waktu dia pulang rumah, di dalam ada drama Korea tegang-tegang, saudara-saudara. Bapak pulang, mamanya tidak mau kehilangan episode. Lewat pintu belakang, papa. Di bar belum pegang handle pintu, pintu sudah buka. Di rumah saya sudah toki-toki lewat pintu belakang. Di sini belum pegang, pintu sudah buka, saudara-saudara. Saya balik lagi besok. Karena di sini pintu otomatis semua, saudara-saudara. Belum pegang, pintu sudah buka. Ini kok yang senyum ibu-ibu nih, saudara-saudara. Korban atau pelaku saya juga bingung nih, saudara-saudara. Tapi hari ini korban dan pelaku dua-dua harus bertobat. Setuju katakan amin. Dia belum duduk, waitersnya sudah tanya, Pak, mau minum panas atau dingin? Di rumah mama, papa capek kopi kah? Istrinya cuma kasih tunjuk alamat. Air panas di situ, kopi di situ, gula di situ, bikin sendiri. Amin. Kasmati kopu televisi 60 inch LED itu disambut yang pulang nih kehidupan karena dia bisa berdoa buat kau, dia bisa pijit kau televisi tidak bisa pijit kalau kau masuk angin. Ada sini, siapa saya televisi bisa pijit saya? Ada, saya mau beli juga televisi itu, saudara. Lah iya, kalau ada. Dia gak bisa bilang I love you, I care you, tapi yang pulang ini kehidupan bisa mendoakan saudara, bisa peluk saudara, bisa bilang aku mengasihimu dan mencintaimu. Jangan pernah tunda melakukan hal itu. Makanya tema Natal kita tahun ini 1, 2, 3. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Semua bilang sekarang. Kalau hari ini Tuhan gerakkan hatimu untuk percaya kepada sungguh-sungguh, jangan tunda, sekaranglah waktunya. Kalau hari ini Tuhan gerakkan untuk engkau datang seorang untuk berkata, aku mengasihimu, jangan tunda, sekaranglah waktunya. Hari ini kalau Tuhan gerakkan engkau untuk memberkati seseorang, jangan tunda, sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Saya ingat ada seorang anak, seorang bapak, dia sudah berkeluarga, tapi sama ayahnya itu biasa-biasa, cool. Ya, mereka tidak ada urus, tidak ada masalah, tapi enggak, ya dingin lah begitu. Lalu waktu dia dengar khotbah ini, pernahkah engkau berkata I love you? Ada 3 magic words, 3 kata yang berkuasa, thank you, I love you, I'm sorry. Ya, suami-suami kadang sekali, jarang sekali kita berterima kasih buat istri yang memasak karena suami pikir makanan di meja itu muncul dengan otomatis dari bawah. Teng, 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 teng. Bukan ada yang ke pasar capek-capek pergi memasak. Tidak, suami itu kadang-kadang aneh, saudara ya. Dia pikir makanan itu otomatis tiba di atas meja. Padahal ada yang mengupayakannya. Say thanks Kak, terima kasih. Biar dia beli di restoran juga, itu kan dia upayanya dia. Pasang Gojek, tolong bawa. Ya dia terima kasih, kasih pesan buat saya gitu kan. Say thanks lah, amin. Nah ini dia sudah puluhan tahun tapi dia nggak pernah bilang buat ayahnya, Bapak aku mengasihimu. Waktu dia dengar malam itu, Tuhan berikan aku kekuatan. Malam ini juga sebelum saya sampai ke rumah ketemu istri dan anak-anak, saya akan mampir di rumah orang tua. Lalu berdoa, Tuhan saya mau telepon di rumah, jangan dulu kunci pintu. Tapi tolong jangan mama yang angkat. Karena mama yang angkat bisa kabur saya puas acara. Karena ibu-ibu kan kalau tanya, ada apa malam-malam datang? Urusan apa? Mamanya kok udah rame? Oh sudah rame. Ibu-ibu kalau sudah intervensi dan interview, kalah itu yang wawancara pekerjaan. Saudara ya, kalah. Dan dia berdoa, Tuhan kalau boleh mama, bukan mama yang angkat, papa yang angkat. Betul, papanya angkat, Pak jangan tutup pintu, saya mau mampir, ayo. Karena logis-logis itu. Begitu dia sampai mamanya buka pintu. Loh kamu malam-malam urusan apa? Kok gak bilang-bilang? Sudah bilang sama papa tadi. Lalu dia lihat papanya, dia bilang, Papa saya cuma datang malam ini untuk berkata saya mengasihi Bapak. Nah dia peluk ayahnya, malam itu mereka, ayo papa juga sayang kok. Ya. Karena mereka tidak pernah mengucapkan mengekspresikan dalam lalu mereka, dia pulang, dia damai sejahtera, dia bilang sama istri, saya damai sejahtera sekali. Belum pernah saya rasa damai. Kenapa, apa? Saya tadi dengar khotbah, pernahkah engkau berkata sesuatu yang indah buat orang yang kau kasih? Dan saya sama papa tuh belum pernah yang mesra-mesra. Sudah tahu 2 hari kemudian, ayahnya kena serangan jantung.
Koma, 3 hari kemudian, game over. Di tengah kedukaan, dia orang paling bahagia. Karena dia tidak menunda malam itu. Seandainya dia menunda, seumur hidupnya dia tidak punya kesempatan untuk berkata, I love you buat ayah saya. Sekarang. Kasih tahu di kiri kanan, sekarang. Sekarang kita pergi ke Bethlehem. Binatang yang keempat, cicak. Dia ada di istana-istana raja. Kalau yang lain berkata di mahligai raja. Ayatnya yang ke-28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan. Tetapi juga ada di istana-istana raja. Dia tidak pernah pikir bangun anggaran. Berapa anggaran untuk bangun istana. Dia tinggal saja. Dia tidak pernah stres dengan kenaikan PPN 12%. Dia santai di sana, saudara-saudara. Dia terkena bayar pajak, dia berbunyi di sana, dia beranak di sana. Cicak itu lambang orang yang tidak mudah putus asa. Baru kalah sekali sudah berhenti. Saudara tahu kalau Kolonel Sanders berhenti di rumah yang ke-500, hari ini tidak ada Kentucky Fried Chicken. Rumah ke-10, coba sapu Mama Pur resep ayam goreng enak, bang. Rumah ke-50, bang. Rumah ke-200, bang. Rumah ke-300, bang. Rumah ke-500, bang. Sampai ada satu bilang ke Tom, coba dulu hari ini ada Kentucky Fried Chicken karena ada seorang yang tidak mudah putus asa. Bahkan lewat Kentucky Fried Chicken ini namanya jadi macam-macam. CFC, ya, NFC, Nobel Fried Chicken, ya saudara. Nanti ada Wimpy Fried Chicken. Ini cuma gara-gara satu orang ini, saudara-saudara ya, yang tidak mudah menyerah. Jadi orang-orang yang mudah menyerah ini, kasih makan cicak buat dia supaya dia ingat. Jangan gampang menyerah, saudara. Haleluya. 4 binatang ini, mari kita belajar. Jangan pernah mudah menyerah. Saya ingat ada seorang pemudi, nangis, gadis nangis. Ketemu pendeta, Pak Pendeta tolong doakan saya. Aduh, kenapa? Saya lagi putus cinta. Maksudnya, aduh cowok saya kasih putus saya. Pendetanya ketawa, Bapak saya lagi susah. Dia tambah sedih, Bapak ini air mata bukan air mata palsu, ini air mata sungguh-sungguh saya sakit hati sekali. Akhirnya dia lap air mata Pak Pendeta. Tolong jelaskan, saya bersusah kok kenapa Bapak ketawa. Dengarkan Dik. Harusnya yang menangis itu dia. Kenapa? Karena dia kehilangan orang yang sangat mencintai dia. Kamu kehilangan orang yang tidak mencintai kamu. Why? Kenapa engkau menangis? Jangan mudah putus asa. Haleluya. Dan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan berkat-berkat ini? Mari kita pergi ke Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Perhatikan. Kalau ada satu pesan yang disampaikan lebih dari sekali, berarti itu perlu atensi khusus atau perlu perhatian khusus. Kalau saudaramu baru pertama kali datang ke Jayapura lewat kapal, kau jemput di pelabuhan, itu bayar informasi ulang-ulang. Yang penting dia dengar, saudara A, ditunggu keluarga di informasi. Ulang lagi, sebab kalau dia tidak dengar, ini bahaya dia bisa lari ke Abipura, padahal Tom mau pergi ke Pasir Dua, saudara-saudara ya. Saudara A, ditunggu di informasi. Itu sesuatu yang diulang, makanya sudah lihat kalau ada pengumuman penting di kantor, mohon perhatian sekali lagi mohon perhatian sekali lagi, itu penting. Dan Paulus berkata, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Why? Karena sukacita dari Tuhan itu menarik kekuatan dari surga untuk kita bisa menghadapi semua pergumulan yang sedang mendatangi kita. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Nehemia sementara membangun bait suci dapat tantangan dan dia berkata begini, sukacita dari Tuhan, rejoice from the Lord, itulah kekuatan kita, our strength. Itulah kekuatan kita. Makanya ada lagu, sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukacita itu kekuatan dari Tuhan untuk kita menghadapi. Contohnya, Daud pernah mengalami begitu banyak tantangan. Orang dekat dia, orang kepercayaan, bahkan anaknya sendiri kudeta buat dia. Lalu dia tulis Mazmur 34. Dari Daud pada waktu ia pura-pura gila di hadapan Abimelek, lalu diusir pergi. Ketika saya menjadi ketua profetik beberapa tahun lalu di sebuah jemaat, saudara-saudara, saya memulai pelayanan bukan sebagai the worshiper atau the singers. Saya memulai pelayanan sebagai the ringkes. Tahu the ringkes? Gulung-gulung kabel,
Orang lain sudah pergi makan, ketong masih atur Allah, saudara-saudara ya. Untung-untung kalau dong ingat lagi, saudara-saudara ya. Ya selamat ya, terima kasih. Saudara-saudara di Ambon ada itu begitu. Habis pelayanan, terima kasih Tuhan berkati. Ya Pak. Minggu kedua, terima kasih Tuhan berkati. Ya Pak. Minggu ketiga, terima kasih Tuhan berkati. Ini pemain musik bilang, nanti kalau minggu keempat terima kasih lagi, beta mau bicara nih gembala ini. Betul, minggu keempat terima kasih Papa Pendeta. Saya tidak bisa bayar angkot pakai Tuhan berkati. Saya tidak bisa beli rinso pakai Tuhan berkati. Jadi jangan cuma Tuhan berkati, saudara-saudara. Lakukanlah berkatnya, saudara ya. Makanya kita berdoa, Tuhan tolong janda-janda. Stop berdoa janda-janda, bawa makanan buat janda-janda. Itu yang paling benar. Gitu, doa saya Tuhan kami berkati makanan kami dan juga janda-janda yang kekurangan. Stop dan kau berdoa kekurangan itu, ambil kau uang bawa di janda-janda yang orang-orang kekurangan sana. Terada yang amin. Kenapa? Karena tangan yang di atas lebih diberkati daripada tangan yang di bawah. Lebih berkat memberi daripada menerima. Saya belum sempurna, tapi saya belajar banyak lama. Kalau saya dapat berkat Tuhan, ini untuk saya atau untuk siapa. Bahkan kadang-kadang berkat belum datang. Orang-orang punya wajah muncul semua, saudara-saudara ya. Akhirnya saya bilang terima kasih Tuhan. Ini datang, ini buat kamu. Saya nikmati. Tapi saudara-saudara, saya belum sempurna tapi saya belajar. Kenapa? Karena pada waktu saudara melakukan Mazmur 126, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ketika tangan saudara di atas, maka kans atau kesempatan untuk menuai sangat besar dibanding tangan saudara di bawah. Karena walaupun di atas tuayan, engkau tidak mungkin bawa pulang berkas-berkasnya. Kalau begini, ia akan bawa pulang berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Mazmur 126 kan? Pada waktu Tuhan memulihkan Sion, kadang kita seperti orang yang bermimpi, pada waktu itu mulut kita penuh tertawa, dan yang menabur dengan sorak-sorai akan menuai, yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Engkau akan membawa pulang berkas-berkas. Kenapa? Karena tangan yang di atas itu kesempatan untuk menuai sangat besar. Itu sebabnya terlebih berkat memberi daripada menerima. Termasuk beri salam, beri hormat. Nah, ketika malaikat ketemu dengan Maria, salam hai engkau yang dikarunia. Mari kita belajar, mari kasih salam, kasih karunia, salam berkat. Kenapa orang Ambon cepat mati? Karena salamnya salah. Waktu ketemu, beta kira saya sudah mati. Nah makanya mati semua saudara-saudara ya. Beta kira saya sudah mati. Coba salam hai engkau yang dikaruniai. Hai salam hai engkau yang diberkati Tuhan. Salam juga menentukan. Bisa bilang amin? Coba saudara pulang ke rumah, di rumah lagi kacau, bahan-bahan mahal. Saudara, shalom, damai sejahtera. Itu biar mentega terada, sukacita saudara-saudara ya. Salam itu menentukan atmosfer di rumah saudara-saudara ya. Salam juga menentukan atmosfer di kantor. Hei orang-orang yang diberkati, puji Tuhan. Saya dalam beberapa khotbah di instansi, saya bilang begini, gembala-gembala itu adalah strata terendah di dalam masyarakat. Dan berita ini datang buat mereka. Satu waktu saya kaget, ketika mimpin salah satu Natal ya. Itu dia punya lilin 12, saya bilang ini 12, saya hitung direksi, direktur, cuma berapa kok ini? Ternyata si office boy pun diundang, security pun diundang, si catering pun diundang, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena mereka orang kecil, tapi mereka menentukan keberhasilan satu kantor. Kau tidur enak-enak, satpam ada jaga, kau pu kantor kejar-kejar dengan pencuri, orang mabuk yang bikin ganggu. Saudara-saudara besok pagi kau pu leto tetap ada, kau pu barang-barang tetap aman. Pernahkah engkau bilang thank you sudah jaga kantor ini sampai bisa baik. 5.000 kado untuk anak di depan umum sama dengan 1 juta. Karena begitu banyak orang melihat, kita mengapresiasi orang. Itu sama seperti serbuan berkat yang luar biasa. Gembala-gembala orang kecil. Dan Tuhan memberikan pesan perintah buat mereka. Tuhan berikan kabar baik buat mereka. Bisa bilang amin. Siapa saya dan saudara? Kita orang tidak ada artinya. Tapi Tuhan panggil. Tuhan kasih berkatnya. Dan dia berkata begini, aku tidak lagi memanggil kamu hamba. Tapi sahabat. Dia cerita semua isi hatinya. Yohanes pasal 14. Cerita semua isi hatinya. Aku akan menerima ini semuanya. Lalu ada yang tanya, Thomas tanya, tunjukkanlah jalan itu bagi akulah jalan kebenaran. Ada yang tanya lagi, Filipus, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami. Filipus, kau hidup dengan saya selama ini, kau tidak kenal Bapa. Kalau kau melihat saya, sama seperti melihat Bapa. Yohanes pasal 14, khotbah di Upper Room. Ada khotbah Matius 5 di bukit di Galilea. Itu untuk orang Yahudi, tapi khotbah
yang khusus buat gereja itu ada di Yohanes 14. Betapa dekatnya aku dalam kamu, kamu dalam engkau. Kalau di bukit Sabda Bahagia di Galilea, Bapa kami yang di dalam surga, jaraknya jauh sekali. Tapi hari ini kita tahu Bapa bukan di surga, ada di dalam kita. Amin. Lalu disitulah ampuni seperti kami mengampuni orang lain. Tapi perjanjian yang baru, ampuni sama seperti Kristus mengampuni kamu. Haleluya. Tuhan memberkati, walaupun belum selesai, tong sambung nanti. Puji Tuhan. Saya waktu habis soalnya. Dan saya tahu hari ini Tuhan sudah mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Yang lemah sudah kuat, yang susah sudah terhibur, yang sakit sudah sembuh. Dan setiap doa saudara didengar oleh Tuhan. Teriakan saudara dijawab oleh Tuhan. Kadang saudara belum melihat perubahan, tapi tanpa saudara sadari, Tuhan sementara bekerja di balik layar. Dia sementara mempersiapkan yang terbaik. Yang namanya berkat bukan cuma karena pendapatan bertambah, tetapi semua belalang pelahap dihalau oleh Tuhan. 5 rotinya tetap, 2 ikannya tetap. Kan abis Tuhan berdoa, 2 ikan tidak jadi ikan paus kan? Tetap ikan kecil. Roti itu tidak jadi roti sebuku memir, tidak. Tetap 5. Tapi begitu dibagi, tidak pernah akan habis. Mungkin pendapatannya belum naik. Tapi iuran-iuran yang terlaku, kecelakaan, perbaiki A, perbaiki B, dihalau oleh Tuhan. Sehingga engkau bisa lihat, loh kok bisa ada sisa? Itu yang namanya berkat. Bertambahnya pendapatan saudara itu salah satu, bukan satu-satunya. Dia bertambah tapi pengeluaran juga lebih banyak, minus, itu bukan berkat. Tapi Bapak aku bersyukur, 2 ekor ikan, Bapak aku bersyukur buat insentif yang sudah Bapak potong. Bapak aku bersyukur buat gaji yang kelihatannya belum naik. Bapak aku bersyukur buat jabatanku. Lalu ia mengangkat itu dan bersyukur dan memberikan kepada murid-murid. Mereka membagi tidak pernah habis, sisa 12 bakul. Di akhir bulan engkau akan kaget, engkau bukan peminjam, tapi engkau adalah pemberi. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan yang hidup, yang membuat 2 ekor ikan 5 roti bisa diberi makan kepada 5.000 orang. Tuhan yang sama ada bersama-sama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri dan berkata, terima kasih Tuhan karena engkau sangat baik di dalam hidup saya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.